Halo teman-teman, izinkan aku bercerita. Cerita ini berdasar dari kisah nyata yang dialami oleh seorang pria yang bernama Andi. Dia berasal dari Jawa. Dan kejadian ini terjadi di suatu komplek roko atau pertokoan di daerah Muaro Bungo, Jambi, Sumatera Selatan. Kisah ini berawal saat Andi mulai merantau ke daerah Jambi untuk bekerja. Pada saat itu, dia diajak oleh temannya untuk berangkat ke sana. Seorang temannya itu bernama Pian. Sebelumnya, Pian sudah terlebih dahulu bekerja di tempat tersebut. Andi tinggal sekaligus bekerja di salah satu komplek ruko yang ada di daerah Jambi. Andi bekerja seperti biasanya. Dan saat itu masih terasa biasa-biasa saja. Tak terasa, 2 minggu Andi sudah tinggal di sana. Hingga suatu malam, saat Andi tertidur, tiba-tiba saja tubuhnya terasa berat, seperti tertindih sesuatu. Karena hal itu, Andi berusaha untuk membuka matanya. Dengan setengah mata terbuka, Andi melihat sesosok bayangan besar dengan posisi kaki di atas badannya. Seketika Andi pun kaget dan dia langsung berdoa sebisanya dan dia juga berusaha untuk bangun dari tempat tidurnya. Mulai dari malam inilah, rentetan cerita serius itu pun terjadi. Hingga keesokan harinya, Andi merasa sakit dan saat itu dia juga izin untuk tidak bekerja. Andi hanya tidur di kamar yang berada di sebelah gudang. Tidak terasa, hari sudah mulai gelap. Saat itu Andi terbangun karena dia merasa ada seseorang yang membangunkannya. Andi bersikap biasa-biasa saja karena dia mengira mungkin itu salah satu teman yang membangunkan. Kemudian dia langsung bergegas untuk mandi. Setelah itu Andi mulai turun dari kamarnya untuk sekedar melihat kondisi toko. Dan dia juga berbincang-bincang dengan temannya yang lain. Di dalam ruko tersebut ada sekitar 4 orang yang bekerja termasuk Andi. 2 orang dari Jawa dan 2 orang berasal dari Pekanbaru. Saat itu Andi iseng untuk bertanya siapa yang membangunkannya. Dari ketiga temannya tersebut tidak ada 1 orang pun yang membangunkan. Karena merasa sedang sibuk di bawah, Andi merasa keheranan dan dia masih menganggap biasa-biasa saja. Kejadian-kejadian aneh itu ternyata tidak dialami oleh Andi saja. Di hari berikutnya, salah satu temannya yang bernama Bani yang sering kesurupan di ruko tersebut. Hingga suatu ketika, Andi kembali mengalami hal yang aneh dan tidak masuk akal. Saat itu, Andi mulai lelah bekerja dan dia pun juga merasa sangat kesal. Tetapi, dia malah disuruh untuk menurunkan barang yang ada di gudang. Andi mulai emosi dengan pekerjaannya. Mau tidak mau, Andi tetap melakukan pekerjaan itu. Entah apa yang diperbuat Andi di dalam gudang, tiba-tiba saja kakinya membengkak setelah dia keluar dari dalam gudang tersebut. Singkat cerita, di penghujung tahun 2014, 2 orang temannya yang bernama Pian dan Bani mengambil jatah cutinya. Dan di dalam ruko tersebut hanya ada Andi dan 1 temannya yang bernama Iwan. Pada malam itu, Andi merasa sangat kedinginan hingga keringat dingin membasahi sekujur tubuhnya. Padahal sebelumnya, Iwan tidur dengan kipas yang menyala. Andi pun kembali terbangun dan merubah posisi kasurnya. Andi semakin menggigil kedinginan. Tiba-tiba saja, Iwan terbangun karena dia merasa ingin buang air kecil. Tetapi saat Iwan baru membuka matanya, dia melihat sesosok wanita berbaju sinden sedang duduk bersimpuh di samping Andi. Seketika Iwan pun mengurungkan niatnya dan dia langsung memejamkan matanya. Keesokan paginya, Iwan mulai bertanya kepada Andi tentang siapa sosok tersebut. Andi pun juga tidak tahu dan dia malah menganggap jika Iwan hanya berhalusinasi. Tetapi kejadian tersebut terus terulang ketika Andi sakit. Karena kejadian tersebut terus terulang, Andi pun mulai bertanya kepada ibunya yang berada di Pulau Jawa. Dan ternyata ibunya sudah mengalami hal yang sama saat menunggu adik Andi yang sedang dirawat di rumah sakit pada tahun 2005. Dan di tahun 2010 pun hal yang sama juga terjadi. Saat ayah Andi dirawat di rumah sakit, sosok wanita berbaju sinden tersebut juga berada tepat di belakang sang ibu yang sedang duduk. Begitulah cerita mistis kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya.